Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Aku mau minta tolong bang, kalau bisa cariin aku kerjaan di sini bang, di apartemen tempat abang kerja. Loh, bukannya kamu udah kerja sama Pak Aril ya, di usaha jok motornya? Iya sih bang, aku masih kerja di sana. Lah, emangnya kenapa kerja sama Pak Aril nggak betah? Kisah ini terjadi di tahun 2016. Saat itu, Wawan yang baru lulus sekolah mulai mencari kerja di daerah Jakarta. Namun karena belum punya pengalaman dan juga relasi, Wawan pun kesulitan dalam mencari pekerjaan. Akhirnya sampai juga di rumah. Capek banget udah keliling Jakarta naruh lamaran kerja, tapi belum ada panggilan juga. Ya, semoga aja besok ada panggilan kerja. Yang penting aku nggak boleh patah semangat, pasti ada jalan, asal mau berusaha. Halo, selamat pagi. Dengan Mas Wawan ya? Iya, selamat pagi. Betul, saya sendiri. Ini dengan siapa ya? Saya Tita, dari bagian HRD PT Nusantara Jaya Mandiri. Kami menghubungi Mas Wawan terkait lamaran kerja yang pernah dikirimkan beberapa waktu yang lalu. Oh iya Bu, terima kasih banyak sudah menghubungi saya. Saya masih sangat tertarik Bu, untuk bergabung di perusahaan Ibu. Baik, kami telah meninjau kembali CV dan surat lamaran Mas Wawan, dan kami melihat ada potensi yang cocok untuk posisi yang kami butuhkan saat ini. Karena itu, kami ingin mengundang Mas Wawan untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya, yaitu tes psikologi. Wah, Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya siap untuk mengikuti tes tersebut. Tes psikologi ini akan dilaksanakan secara langsung di kantor pusat kami di Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Selatan, pada hari Senin pukul 8 pagi. Apakah Mas Wawan bisa datang ke lokasi? Insya Allah saya bisa, Bu. Kebetulan saya memang sudah siap kapan saja jika ada panggilan. Nanti pas hari Senin, mohon untuk membawa alat tulis, fotokopi KTP, dan dokumen pendukung lainnya, seperti ijazah, pas foto, atau sertifikat pelatihan. Nanti saat sampai di resepsionis, Mas Wawan cukup sebutkan nama aja dan tujuan untuk tes psikologi. Baik, Bu. Semuanya akan saya siapkan. Saya akan usahakan datang lebih awal supaya tidak terlambat. Oh ya, untuk informasi saja, jika hasil tesnya baik, kami akan langsung memproses ke tahap penerimaan dan Mas Wawan bisa mulai bekerja dalam waktu yang dekat. Iya, Bu. Terima kasih atas informasi dan kesempatan yang diberikan. Sama-sama Mas Wawan, sampai ketemu di hari Senin ya. Jika ada kendala di perjalanan atau pertanyaan lain, silakan hubungi nomor ini. Siap, Bu. Terima kasih banyak. Kalau gitu, teleponnya saya akhiri dulu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, akhirnya ada kabar baik juga. Nggak nyangka, ternyata ada perusahaan yang akhirnya nelpon aku. Tapi untuk tes psikologinya Senin depan, jam 8 pagi, di Jakarta Selatan lagi. Ini gimana ya? Rumahku kan di Ciamis. Kalau dihitung-hitung perjalanan ke Jakarta, itu paling cepat 5 jam. Itu pun kalau lancar, nggak macet. Kalau aku nekat berangkat Senin pagi, pasti bakal telat. Gak mungkin juga aku datang telat ke tes penting kayak gini. Bisa-bisa langsung gugur sebelum mulai. Kayaknya aku harus berangkat ke Jakarta hari Minggu aja deh. Nginep semalam di sana, biar Senin paginya aku udah siap dan gak keburu-buru. Jadi bisa lebih tenang. Masalahnya sekarang tinggal cari tempat nginepnya. Ntar aja deh, aku pikirin. Yang penting sekarang aku harus persiapin berkas-berkas yang besok mau aku bawa ke Jakarta. Wawan, datang lagi nih. Mau fotokopi berkas buat ngelamar kerja lagi ya, Wan? Enggak, Bang. Kali ini beda. Ini buat syarat tes psikologi, Bang. Barusan aku dapat panggilan kerja, makanya aku buru-buru ke sini. Wah, syukur deh. Akhirnya kamu dapat panggilan juga. Panggilan kerja dari mana, Wan? Dari perusahaan di Jakarta Selatan. Aku ngelamar minggu lalu. Tadi pagi dikabarin. Disuruh tes hari Senin jam 8 pagi.
Mantap, perjalanan dari Ciamis ke Jakarta lumayan jauh loh. Rencana berangkat kapan, Wan? Nah itu dia bang, kalau berangkat Senin pagi pasti telat. Jadi aku mau berangkat Minggu, nginep dulu semalam di Jakarta. Makanya sekarang aku buru-buru siapin berkas, takut ada yang kelupaan. Bener tuh, mending persiapan dari sekarang. Jadi yang mau difotokopi apa aja nih? Ini bang, fotokopi KTP 2 lembar, ijazah terakhir, sama pas foto ukuran 3x4. Semua masing-masing 2 lembar ya bang. Siap Wan, tapi jujur aku seneng dengar kabar kayak gini. Iya bang, perjuangan nyari kerja nggak gampang sekarang. Udah ngelamar ke belasan tempat, baru ini yang dipanggil. Yang penting jangan nyerah Wan. Lihat tuh, sekarang akhirnya ada titik terang juga. Semoga aja lulus tes psikologinya ya Wan. Kalau lolos, kerja di Jakarta dong nanti. Iya, kemungkinan besar sih harus stay di sana. Tapi ya aku ambil aja kesempatannya. Rezeki nggak boleh ditolak kan bang? Betul banget Wan, rezeki nggak akan kemana. Kalau kamu udah kerja, jangan lupa mampir ke sini ya. Cerita-cerita, siapa tahu nanti jadi langganan kita juga buat fotokopi data karyawan. Wah, siap bang. Siapa tahu malah nanti saya rekomendasiin ke HRD-nya buat pakai jasa fotokopi Bang Denny. Keesokan harinya, Wawan pun berangkat menuju Jakarta dengan bekal seadanya. Setelah 5 jam perjalanan, Wawan akhirnya sampai di Terminal Jakarta. Pak, saya pesan kopi 1 ya. Oh iya mas, ditunggu ya. Ini mas kopinya. Makasih Pak. Pak, saya mau ngomong sesuatu, tapi agak nggak enak sih sebenarnya. Loh, ngomong aja mas, santai. Ada apa emangnya? Begini Pak, saya kan baru sampai di Jakarta tadi siang. Besok pagi saya ada tes kerja di Jakarta Selatan, tapi saya belum ada tempat buat istirahat malam ini. Mau cari penginapan, uangnya nggak cukup. Saya mau minta izin Pak, kalau boleh saya numpang istirahat di warung ini semalam aja Pak. Nggak lama kok, besok pagi-pagi saya langsung cabut. Oh gitu toh. Boleh mas, boleh. Nggak usah sungkan. Di sini ada tikar, nanti saya gelar aja di pojokan. Emang mas asli dari mana? Saya asli Ciamis Pak, dari kampung. Datang ke Jakarta ini buat ikut tes kerja di perusahaan. Katanya sih kantornya di Jakarta Selatan. Tapi saya juga masih ragu Pak. Soalnya ini pertama kali saya ikut tes kerja. Takutnya nggak keterima juga. Orang Ciamis toh? Lah, kita tetanggaan mas. Saya juga dari Ciamis, dari Kawali. Tapi udah lama merantau di Jakarta. Udah hampir 15 tahun. Mas niat nyari kerja ya di Jakarta? Iya Pak, saya pengen bantu keluarga juga. Di kampung susah cari kerjaan. Tapi ya itu, belum yakin bisa lolos atau enggaknya. Gini aja deh mas, saya ada saudara di sini. Orang Ciamis juga. Dia buka usaha servis jok motor. Lumayan rame lah. Kebetulan sekarang dia lagi nyari karyawan. Kalau mas mau, saya bisa kasih nomornya. Nanti tinggal bilang aja dapat kontak ini dari Pak Cecep di warung kopi gitu. Wah, iya Pak, saya mau kerja Pak. Kalau memang ada kesempatan lain, saya mau coba Pak. Soalnya kalau ikut tes pun belum tentu diterima. Ya udah, ini saya kasih uang buat ongkos kamu nanti ke tempat saudara saya ya, biar kamu bisa langsung ke sana besok. Waduh, terima kasih banget Pak. Saya jadi ngerepotin ini. Udah, nggak apa-apa. Saya ngerti kondisi kamu sekarang. Saya dulu juga pernah kayak kamu, pergi ke sana kemari, ngelamar kerja, nginep di mana-mana, kadang nggak makan seharian. Sekarang gantian saya bantu kamu. Terima kasih banyak Pak. Saya nggak bakal lupa kebaikan Bapak. Iya, yang penting kamu semangat. Rezeki itu kadang datang dari jalan yang nggak disangka-sangka. Dan siapa tahu ini awalnya kamu dapat kehidupan yang lebih baik di Jakarta. Keesokan harinya, Wawan berangkat menuju ke lokasi usaha milik saudara Pak Cecep. Bener ini nggak sih daerahnya? Coba gue aja deh. Moga-moga aja bener. Tak lama kemudian, Wawan pun dijemput oleh saudara Pak Cecep. Mas Wawan ya? Iya Pak, betul. Saya Aril, saudaranya Pak Cecep. Udah lama nunggu di sini. Enggak sih, baru nyampe juga Pak. Oh ya udah, ayo naik. Saya anterin ke tempat usaha saya. Iya Pak.
Wan, mulai hari ini kamu resmi kerja di sini. Gimana? Udah siap kerja? Alhamdulillah, makasih banyak Pak Aril. Insya Allah saya siap kerja sebaik mungkin. Bagus, di sini kerjanya memang butuh ketelitian dan kekuatan tangan juga. Tapi tenang aja, nanti saya ajarin pelan-pelan. Yang penting kamu niat kerja aja. Siap Pak, saya memang pengen belajar hal baru. Dan saya suka kerja yang langsung praktek kayak gini. Jadi gini Wan, pekerjaan kamu di sini nanti dibagi 2 bagian. Pertama, bantu proses bongkar jok dan pasang kembali setelah diganti kulitnya. Yang kedua, bantu potong bahan kulit dan kadang ngejahit juga. Kalau udah lancar, kita pakai mesin jahit khusus buat kulit jok. Nanti kamu saya kenalin alat-alatnya. Baik Pak, terus di sini tuh sistemnya kerja sama tim. Jadi saling bantu satu sama lainnya. Kalau ada orderan rame, semua turun tangan. Kalau sepi ya kita tetap beresin stok, beresin tempat kerja, sama ngecek alat. Gimana? Udah paham? Saya paham Pak. Yang penting kerjaan beres dan tim kompak ya Pak. Betul. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu udah ada tempat tinggal di sini Wan? Belum Pak, saya baru kemarin siang sampai di Jakarta. Terus numpang istirahat di warungnya Pak Cecep. Belum tahu mau nginep di mana malam ini. Kalau kamu belum ada tempat tinggal, kamu bisa tinggal di kosan bareng anak-anak yang kerja di sini juga. Mereka tinggal di kos sebelah, cuma 5 menit jalan kaki dari sini. Wah, serius Pak? Ya serius. Di sana satu kamar bisa berdua atau bertiga. Biayanya murah dan biasanya saya bantu subsidi setengah untuk karyawan. Yang penting kamu kerjanya rajin. Waduh, makasih banget Pak. Tadi malam saya sempat bingung juga soal tempat tinggal. Saya merasa sangat terbantu. Bang Aceng, kalau boleh tahu, Abang udah berapa lama kerja di sini? Soalnya tadi siang di tempat kerja kok banyak banget yang nyapa. Iya Wan, itu mah pelanggan lama yang sering ke toko. Kalau aku udah lama sih kerja di sini, ya sekitar setahunan lebih lah. Oh iya, kamu asli orang mana Wan? Aku asli dari Ciamis Bang, baru banget sampai di Jakarta minggu kemarin. Oh, dari Ciamis toh, jauh juga ya Wan. Aku asli Cilacap Wan. Lah terus kamu kok bisa kerja di sini? Diajak siapa Wan? Sebenarnya aku juga nggak nyangka sih Bang bisa kerja di sini. Loh, kok bisa? Emangnya awal niat ke sini tuh buat apa? Jadi ceritanya, aku awalnya ke Jakarta, niatnya mau ikut tes kerja di perusahaan yang ada di Jakarta Selatan, Bang. Udah siapin berkas juga, rencananya berangkat hari Minggu, dan nginep semalam di Jakarta. Terus kok bisa nyasar kerja di tempat ini? Nah itu dia Bang, yang aku bilang tadi, nggak sengaja. Jadi pas aku mampir ngopi di warungnya Pak Cecep, warung kecil di pinggir jalan deket terminal, aku ngobrol-ngobrol sama beliau. Ternyata Pak Cecep itu saudaranya Pak Aril. Pak Aril yang punya usaha jok motor ini, maksudnya? Iya Bang, pas ngobrol gitu Pak Cecep bilang, katanya saudaranya lagi butuh orang buat bantu-bantu di usaha jok motornya. Langsung aja aku ditawarin Bang. Ya aku terima aja tawarannya, soalnya kalau ikut tes juga belum tentu diterima. Jadi kamu batalin dong tes kerjanya itu? Iya Bang, akhirnya aku mutusin ambil kerjaan ini. Soalnya langsung mulai dan ada tempat kosan juga yang barengan sama karyawan. Jadi lebih enak, gak usah mikirin tempat tinggal dulu. Bener Wan, kalau aku jadi kamu mungkin ya sama aja bakalan milih kerja di sini. Dan kadang rezeki itu datangnya dari arah yang gak disangka-sangka. Bener banget Bang, aku juga gak nyangka. Padahal cuma mampir ngopi, malah jadi dapat kerjaan. Itu namanya ngopi yang membawa berkah Wan. Kalau aku sih dulu emang diajak sama temen dari kampung. Katanya di sini kerjanya enak, makan cukup, kosan dibayarin separuh sama bos, terus suasananya juga kekeluargaan. Setahun kerja di sini, gimana kesannya Bang? Betah nggak? Alhamdulillah betah Wan. Meskipun kerjanya lumayan capek, tapi suasananya rame, anak-anaknya juga solid. Pak Aril juga baik kok orangnya, asal kita kerjanya rajin dan nggak banyak ngeluh. Iya, aku lihat Pak Aril emang orangnya tegas. Semoga aja aku bisa betah kerja di sini. Pasti bisa Wan. Yang penting kita jaga semangat dan saling membantu. Lagian kalau di kosan, kalau ada apa-apa, kamu bisa ngomong aja. Aku bakalan bantu kok. Siap Bang Aceng. Setelah mendapatkan pekerjaan di hari berikutnya, Wawan begitu semangat bekerja di tempat kerjanya yang sekarang. Sampai tak terasa,
Beberapa bulan berlalu, Wawan mulai banyak kenalan di daerah tersebut. Bang Jamal, besok masuk shift pagi apa malam, Bang? Shift malam, Wan. Emang kenapa, Wan? Tumben-tumbenan kamu nanyain jadwal shift kerjaku. Iya, Bang. Aku mau ngomong sesuatu nih. Hah? Mau ngomong apaan, Wan? Kok kayaknya serius amat? Ngomong aja santai. Aku mau minta tolong, Bang. Kalau bisa cariin aku kerjaan di sini, Bang. Di apartemen tempat Abang kerja. Loh, bukannya kamu udah kerja sama Pak Aril ya di usaha jok motornya? Iya sih, Bang. Aku masih kerja di sana, tapi aku pengen coba cari kerjaan yang lain. Ya, siapa tahu di tempat Bang Jamal kerja ada lowongan gitu. Lah, emangnya kenapa kerja sama Pak Aril? Nggak betah? Sebenarnya bukan nggak betah sih, Bang. Suasananya enak, orang-orangnya juga baik. Cuma ya itu, aku pengen cari pekerjaan yang lebih baik aja, Bang. Secara ekonomi, aku juga nggak pengen hidup gini-gini terus. Iya, aku paham sih. Mumpung masih muda kan, pengen ngejar yang lebih baik. Iya, Bang. Pikirku mumpung belum punya tanggungan dan belum nikah juga, jadi masih bisa muter arah kalau nemu jalan yang lebih baik. Walah, gitu ceritanya. Emang kamu lulusan apa sih, Wan? Aku cuma lulusan SMK, Bang, jurusan teknik otomotif. Oke, di apartemen tempat kerjaku sih, kadang suka buka lowongan buat teknisi, OB, atau bagian maintenance. Tapi nggak tentu sih, tergantung kebutuhan. Ya nggak apa-apa, Bang. Yang penting udah usaha nanya. Kalau ada lowongan kerja, kabarin aja, Bang. Iya, Wan. Besok aku coba tanyain dulu deh ke bagian HRD-nya. Kalau kebetulan ada lowongan, aku langsung kabarin kamu. Makasih banget ya, Bang. Semoga aja di tempat Abang lagi buka lowongan kerja. Iya. Tapi aku nggak janji loh, Wan. Aku cuma bisa bantu nanya doang. Masalah diterima atau enggaknya, ya nanti tergantung HRD-nya. Iya, Bang, aku ngerti kok. Sekali lagi makasih ya, Bang, udah mau bantuin. Santai aja, Wan. Namanya juga temen. Masa iya nggak dibantu? Ya semoga aja kamu ada rezekinya di sini. Amin. Semoga rezeki Bang Jamal juga dilancarin. Selamat sore, Bu Rita. Sore juga Pak Jamal. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri gimana? Kelihatannya kok sibuk terus belakangan ini. Iya, lagi banyak urusan administrasi pegawai dan ngurus laporan ke kantor pusat. Tapi ya begitulah, dinikmati saja kerjanya. Mantap, Bu. Semangat terus ya. Oh ya, Bu. Saya sebenarnya mau nanya sedikit, boleh? Boleh dong. Ada apa Pak Jamal? Begini, Bu. Saya punya temen namanya Wawan. Dia sekarang lagi cari kerjaan. Cuma dia lulusan SMK. Orangnya sih rajin dan sopan. Ya, siapa tahu di apartemen ini lagi ada lowongan kerja. Kebetulan banget Pak Jamal. Baru kemarin ada salah satu office boy kita yang resign mendadak. Jadi sekarang kita memang kekurangan tenaga di bagian kebersihan dan operasional harian. Wah, serius, Bu? Pas banget berarti. Teman saya itu juga nggak pilih-pilih kerjaan kok, Bu. Asal halal dan jelas. Dia siap kerja keras kok. Saya yakin dia cocok jadi OB di sini. Bagus dong kalau gitu. Kita memang butuh orang yang niat kerja, bisa cepat adaptasi dan punya etika. Kalau lulusan SMK sih nggak masalah. Yang penting punya semangat kerja. Terus, Bu, apa saya suruh dia kirim lamaran hari ini juga? Ya, suruh aja secepatnya. Kalau bisa hari ini atau besok sudah masukin lamaran ke bagian HRD. Nanti saya sendiri yang proses. Kalau cocok, kita langsung jadwalkan wawancara. Siapa tahu minggu depan dia sudah bisa mulai kerja. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Bu. Nanti saya kabarin orangnya, Bu. Semoga ini rezekinya teman saya. Jangan lupa bilangin juga ya, lamarannya lengkap. Sertakan fotokopi jasa, KTP, dan surat lamaran kerja. Kalau sebelumnya punya pengalaman kerja, tulis juga di CV-nya. Siap, Bu. Nanti saya sampaikan juga ke orangnya. Makasih banyak, Bu Rita, sudah dikasih kesempatan. Sama-sama Pak Jamal. Kalau gitu, saya permisi dulu, Bu. Iya Pak Jamal. Di lain hari, setelah bekerja seharian, Wawan pergi ke tongkrongan dan bertemu dengan Bang Jamal. Wan, sini Wan. Gimana Bang Jamal? Ada apa? Ini, aku baru dapat kabar dari Bu Rita, HRD di apartemen tempatku kerja. Katanya sekarang lagi butuh office boy. Soalnya kemarin ada yang resign mendadak. Serius Bang? Wah, alhamdulillah banget. Jadi ada lowongan ya? Iya, makanya ini aku langsung kabarin kamu.
Kan kemarin kamu sendiri yang bilang pengen cari kerjaan lain. Nah, ini kesempatan bagus, Wan. Iya bang, sumpah aku senang banget dengar kabar ini. Emang Bang Jamal terbaik deh, udah mau bantuin. Iya, sama-sama. Tapi sekarang gini, kamu harus gercep ya. Bikin surat lamaran kerja hari ini juga kalau bisa. Terus siapin semua berkas-berkasnya. Oke bang, emang harus nyiapin apa aja ya? Siapin aja ijazah terakhirmu, minimal fotokopinya lah. Terus KTP, pas foto ukuran 3x4 beberapa lembar, CV juga, jangan lupa, sama surat lamaran kerja yang rapi. Iya bang, nanti aku ke tempat fotokopian buat nyiapin semuanya. Alamat lamarannya langsung ke kantor apartemen atau gimana bang? Langsung aja ke kantor manajemen apartemen. Nanti kalau udah siap semua, kabarin akuan. Tapi jangan lupa, pas ngelamar kerja nanti, jaga penampilan juga. Siap bang, makasih banyak udah dibantuin. Oh iya, ngomong-ngomong soal itu, aku harus pakai baju apa ya bang? Kalau mau ngelamar kerja di sana. Ya, pakai pakaian yang sopan aja, kayak biasanya orang-orang lamar kerja, kemeja, celana bahan, sepatu pantofel kalau ada, yang penting rapi dan bersih. Oke, aku ada kok, kemeja putih sama celana kain, sepatu juga ada. Mending aku setrika dari sekarang deh. Bagus, siapin aja semuanya dari sekarang, biar besok kamu udah tinggal berangkat. Jangan lupa bawa map juga buat naruh semua berkasmu, biar kelihatan rapi. Oke, siap bang, semuanya bakal aku taruh di map kok. Lah terus, kamu udah ngomong sama Pak Aril kalau mau pindah kerja? Belum sih bang, palingan habis ini aku ke rumah Pak Aril dulu buat izin resign. Gak enak juga kalau tiba-tiba keluar tanpa ada omongan.